Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagomo Japanese Class, masih bareng Manda dan Karu des. yeay, hari ini kita mau belajar sambil ngobrol lagi ya. Ngobrol seru sama teman-teman semua juga pastinya. Nah, teman-teman, pasti ini di antara kalian ada yang udah familiar nih dengan kata-kata atau kosakata dalam bahasa Jepang gitu ya. Pasti nih teman-teman yang suka nonton film atau anime atau mungkin baca manga juga ya. Pastinya udah ada beberapa kosakata bahasa Jepang yang nempel di otak kalian, yakin banget deh. Tapi nih, Hikaru tahu nggak sih? Jadi di prakteknya tuh aku sering denger juga nih ada beberapa orang Indonesia tepatnya gitu ya, yang kalau ngomong bahasa Jepang tuh masih kayak salah gitu. Kayaknya kayak salah persepsi gitu deh. Salah persepsi artinya atau mungkin kayak pengucapannya kayak gitu. Bener banget. Nah, jadi di video kali ini teman-teman, nanti kita bakal bersama Hikaru buat ngejelasin beberapa mungkin common mistake yang mungkin kita sering dengar juga diucapkan sama orang Indonesia ketika lagi ngomongin bahasa Jepang. Oke, buat teman-teman yang penasaran, makanya pantengin videonya sampai selesai. Ya, kita mulai dari yang pertama teman-teman. Ini yang sering banget muncul nih pertanyaan tuh, minasang apa minasang? Nah, ini ya jadi kayak minasang atau minasang. Ayo, yang mana nih sebenarnya yang betul? Ini tuh sebetulnya yang betul itu adalah minasang. Minasang, N-nya Jadi satu. kalau misalnya ditulisnya pakai huruf alfabet biasa gitu ya, N-nya satu aja, N-nya jadi satu aja. minasang gitu. Minasang. Seperti itu. Kadang tuh masih banyak yang berarti ini artinya tuh kayak kalian atau guys gitu ya. guys gitu. Minasang. Atau kalau lagi formal bisa juga artinya kayak hadirin sekalian gitu. Bisa juga ya. Minasang gitu. Tapi yang betul jadi N-nya tuh satu aja karena satu kayaknya masih banyak yang menyebutkannya tuh minasang gitu. Minasang. Termasuk aku sendiri kadang-kadang nggak sadar tuh suka double N tuh. Padahal nggak Kayak boleh gitu. kayak gitu. Padahal sebetulnya yang betul adalah minasang gitu. Ya, mungkin banyak yang ketukar juga sama minna yang N-nya tuh 2 ya. Jadi maksudnya nggak pakai sang gitu. Jadi cuma minna aja. Soalnya itu juga ada. Itu juga ada. Sering dengar nih di anime kalau misalkan lagi nyapa temen-temennya ada yang minna, Ya, kayak gitu, minna baru datang gitu kan. Oh, jadi boleh ya pakai itu ya. Kalau nggak pakai sang boleh, itu benar gitu, minna Double pakai N. double N, minna gitu kayak begitu. halo guys atau teman-teman gitu. Oke, dicatat teman-teman, jangan lupa tuh. Betul banget. Karena ini sering banget, ini salah satu common mistake yang sering aku jumpai juga gitu. Jadi biar nggak salah lagi kita kasih tahu gitu sekarang. Iya, common mistake yang pertama itu teman-teman ya. Itu. Terus selain minasang nih ada lagi. Karena mungkin kalian juga mungkin baca-baca kamus nih. Jadi kalian tuh cari tahu tentang misalkan sebuah kata kerja misalnya. Misalkan aku mengerti gitu, aku mengerti. Tapi kan di sini kayak kita tuh harus udah ngerti juga sih bumpo atau bukan bumpo sih, kayak perubahannya juga. Kadang ada yang bilang mengerti itu wakarimas. Oke, wakarimas gitu ya. Wakarimas kayak mengganggu banget nggak sih gitu ya? Wakarimas. Ini sering juga. Siapa yang suka kayak gitu? Siapa yang kayak gini? Aku juga sering lihat yang kayak gini. Wakarimas. Benar nggak sih, Karu? Wakarimas doang gitu. Kalau misalnya ada yang nanya nih gitu ya, ada yang nanya sesuatu, terus kita udah jelaskan, terus mau dijawab, oh iya ngerti gitu, kayak oke, saya mengerti. Itu tuh kalau dalam bahasa Jepang yang betulnya adalah wakarimashita gitu. Wakarimashita itu tuh bentuk ini ya, lampaunya gitu ya. Wakarimashita gitu yang betul tuh. Jadi kalau diartikan mungkin jadinya kayak saya sudah mengerti gitu. Oke, aku telah mengerti. I gitu. got it gitu ya. Betul, jadi kalau gitu. wakarimas doang salah ya pasti. Kalau misalnya ditanya ini apa, terus kita jelasin, terus dijawab wakarimas, itu tuh kayak hah gitu, kayak aneh gitu ya. Aneh gitu artinya karena wakarimas tuh kayak sebenarnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia jadinya sama-sama saya tahu atau saya mengerti gitu, tapi kurang tepat aja gitu penggunaannya. Karena gitu, kalau misalnya udah dijelaskan sesuatu terus kita mau bilang oh ya ngerti, itu kan maksudnya adalah kita udah ngerti, lampau kan. Oke, nah jangan salah lagi teman-teman. Wakarimashita. Bahkan ada juga kan yang lebih kasual ya. Jadi nggak wakarimashita tapi wakata. Boleh gitu kan ya. kayak wakata, gitu. Itu juga boleh, versi yang lebih kasualnya. Lebih kasual. Oke, jangan salah lagi teman-teman. Langsung dicatat aja ya.
Oke, ada lagi nih berikutnya. Apalagi Ini nih? kalau misalkan anak-anak baru Ichinensei nih. Kalau misalkan di kampus-kampus gitu ya, Ichinensei gitu kan kayak baru belajar, baru nambah kosakata baru. Dan juga kalau di kelas tuh biasanya kan manggil dosennya tuh bukan Pak, bukan Bu ya. Oh gitu. Kalau jurusan sastra Jepang tuh udah langsung sensei gitu ya, bener sastra Jepangnya dulu. Iya. Jadi manggilnya gitu ya. Iya, udah Sensei. langsung sensei gitu. Tapi kan emang orang-orang Indonesia mungkin kayak sensei halo gitu kayak gimana gitu ya. Nah, itu kalau misalkan aku denger ya, misalkan di anime tuh kayak agak beda gitu ngomongnya. Kan kalau di Indonesia tuh Indonesia banget sensei. Kayak hakiri gitu, jelas Jelas banget gitu ya, satu gitu. sensei gitu ya. Gimana tuh harusnya? Kalau ini pengucapan yang betulnya itu adalah sensei gitu. Wah, Kerasa kayak bagus bedanya? ya. Kalau orang Jepang yang ngomong tuh kerasa gitu bener. Gimana Jadi tuh kayak gimana? Sensei gitu. Jadi seng mungkin kalau ditulis tuh lebih dekat ke ng gitu ya, bukan lebih N. dekat Jadi nih ya. sensei. Se. Jadi bukan ci belakangnya, tapi se panjang gitu. Berarti i-nya tuh cuma buat nandain itu tuh panjang. Ya, betul. Gitu. Jadi sensei. Coba latihan, guys. Sensei. 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 Oh, Gitu. iya benar. Wah, tuh kan lebih enak kan. Nanti kalian bakal ini apa sih kalau udah ngomong tuh kayak native ya. Kalau udah bisa pengucapan yang bener tuh ya. Betul banget kayak gitu. Dan aku baru ingat kadang tuh suka ada juga yang mungkin kalau di sini kan kalau manggil bapak tuh kita singkat jadi kayak cuman pak gitu kan. Iya, atau bener. kalau manggil ibu juga kita singkat jadi cuman bu gitu. Betul banget. Nah, tapi kalau di bahasa Jepang sensei ini jangan disingkat ya karena aku kadang suka melihat juga kadang ada Ada yang ya? disingkat jadi kayak sei gitu. Sei ini gimana gitu. Yang bener aja, saya sapi nggak bisa teman-teman. Itu udah Gitu, harus jadi jadi- satu kesatuan ya. Jadi jangan disingkat-singkat. Sensei. Iya. Kalau mau lebih akrab mungkin kayak 2 kali sensei gitu ya, kayak iya, orang yang manggil yang rusuh gitu. Pokoknya nggak boleh Iya, gitu. dipatah. Gitu, jangan dipenggal. Jangan dipenggal. Gitu. Oke. Nah, selain sensei ini yang aku bener gak nih ngucapinnya, aku juga takut salah Bener. jadinya kan ya. Nah, waktu aku kuliah juga ya manggil kakak kelas tuh juga bener-bener kayak di Jepang gitu. Karena sastra Jepang juga kan jadinya senpai, bukan kakak gitu. Ini Senpai. menjiwai Menjiwai kayak banget. Jepang banget ya. Bener. Tapi gimana sih cara ngucapin senpai yang sebenarnya? Kan ada yang senpai, ada yang senpai, bahkan mungkin ada yang senpai gitu. Yang mana yang benar tuh Hikaru? Ada Kalau beberapa jenis misalnya ya. senpai yang artinya senior gitu ya. Senior, iya. Itu tuh pengucapan yang betulnya tuh mungkin lebih dekat ke M gitu ya. Jadi senpai. Oke, Senpai. senpai gitu. Senpai, so. Jadi bukan senpai, Mhm. bukan juga senpai, tapi senpai. Nah, teman-teman biar Senpai. lebih luwes tuh kalian kalau ngomong juga ya. Udah Gitu. tahu kan? Jadi lebih ke M ya. Lebih ke M ya, heeh. Oh, Gitu. Oke. Benar banget. Ini tuh berhubungan juga sama cara baca huruf N di bahasa Jepang kan macam-macam tuh. N macam-macam. tuh bisa dibaca N, bisa dibaca M, bisa NG gitu. Itu pernah kita bahas juga sih di Betul TikTok. banget, teman-teman. Langsung aja Kalau meluncur misalnya ke mau TikTok. lihat. Gitu. Hai, coba kita lanjut lagi. Nah, berikutnya aku juga ada lagi nih pertanyaan. Karena ini banyak banget diucapin sama orang-orang Indonesia ketika di restoran Jepang. Jadi si pegawai-pegawainya itu mereka tuh nyambut tamunya kan khas nih ya. Di Jepang pun sama pasti pakai kata ini, selamat datang dalam bahasa Jepang. gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau di Indonesia bunyinya gini guys. Irashimase. Tahu gak sih? Sudah gitu masih di pintu tuh irashimase berapa orang ya? Untuk berapa orang? Untuk berapa orang? Nah, irashimase. Salah kan? Salah. Wah. Aduh. Betul. Nah, Iya, gimana iya, tuh iya, caranya? iya. Harusnya ngucapin yang enak yang betul gimana? Sebetulnya yang betul, iya tadi kalau yang salah kan kayak irashimase gitu ya kadang. Atau kadang ada juga yang mase-mase gitu. Shimase. Udah dipersingkat Mase-mase. gitu. Iya, Nah, kenapa ya? sebetulnya yang betul itu bacanya irashaimase. Wow, bahkan ininya tebel ya. Di apa sih Double. namanya? Di double gitu ya, double. Double S apa double R? Di S-nya. S-nya. Oh, oke. Tuh, jadi
irashai. Irashai. Irashaimase. Oke. Irashaimase. Gitu. Wah, lebih enak juga nih kalau misalkan pegawai-pegawai di restoran di Indonesia tuh bisa ngomong dengan betul. Ketika ada tamu orang Jepang tuh pasti mereka kan wah, gitu ya. keren, ya enggak sih? Irashaimase gitu. Mungkin ini kali ya kalau di Jepang mungkin karena diucapkannya udah cepet jadi kayak irashaimase. Terus kedengerannya jadi Irashimase gitu, nadanya Nggak tahu Indonesia sih. banget gitu kan. Irashimase. Gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang Seperti nonton itu. mungkin bisa apa ya? Maksudnya bisa dipraktekkan aja langsung gitu. Oke, selain itu pun ada lagi sih sebenarnya banyak ya. Kalau yang aku juga suka salah mungkin ya dalam prakteknya, aku tuh suka ngerespon orang kayak misalkan oh gitu ya gitu kan. Aku tuh ngejawab orang misalkan oh gitu ya. Aku jawabnya tuh kayak so. Nyadar gak sih? Karena aku tuh sering banget ngomong so. Tapi boleh gak sih sebenarnya kita pakai? Bener gak sih penggunaan? Kalau misalnya sebenarnya ada sih so gitu. Tapi kalau misalnya orang bicara terus kita respon kayak oh so gitu. Itu tuh artinya kayak kita tuh menyetujui apa yang dia bilang gitu. Jadi misalnya Iya, gitu ketika ya. dia bilang itu terus kita kayak oh ya setuju gitu. Itu tuh kalau dalam bahasa Jepang yang tadi Iya. gitu. So gitu. Tapi kalau misalnya kita maunya tuh bilang kayak oh gitu kayak cuman merespon yang bukan menyetujui gitu ya. Jadi cuman, kayak ngerespon oh gitu ya. Oh gitu ya gitu. gitu. Itu lebih tepatnya so desu ka gitu. Oh iya sih, lebih enak kayak gitu juga sih. So desu ka. Gitu I sih. see. Oke. Dua-duanya bener sih, cuman beda artinya aja gitu, beda maknanya. Penempatannya, jadi kalian tahu kapan harus pakai itu so. Kapan bisa pakai yang so desu ka. Ternyata maknanya pun berbeda teman-teman. Gitu, jangan salah lagi ya. Buat aku juga jangan salah. Nah, berikutnya ada lagi nih. Ini adalah salah satu kata yang benar-benar common banget di Indonesia. Kayaknya pada tahu deh dengan semangat dalam bahasa Jepang. Ayo apa? Ya gambate pastinya. Oke, Cuman gambate. ada yang gambate, ada yang ganbate, ganbate T-nya 1, ada yang pakai N, ada yang pakai M. Nah, itu masih misteri sampai sekarang. Misteri. Yang benar yang mana itu Yang sebenarnya, benar ya? itu ini mirip kayak yang tadi senpai juga ya, karena ini berhubungan sama cara baca huruf N juga. Kalau ini yang betul itu adalah gambatte gitu. Oke, Moichi dulu. Yang betul itu gambatte. Oke, bener sama ini guys. Jadi kedengeran pakainya lebih ke M ya. Lebih ke M. Lebih ke M ya. Gambatte. Gambatte. Double T. Dan T-nya juga double Pasti. gitu. Kadang ada yang kayak ganbate gitu ya, kayak T-nya tuh nggak double gitu. Ganbate. Alah. Yang betul adalah gambatte. Oke, teman-teman yang udah belajar di J-Class harus udah bisa nyebutin gambate dengan betul ya. Gambatte. Hai, gambate. Nah, jadi tahu ya sekarang cara nyebutin yang seperti native. Jadi ntar tuh kalian kalau ngomong tuh enak gitu, guys. Jadi bener kayak orang Jepang beneran. Oke, jangan lupa dicatat cara pengucapan yang betul. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan dengan beberapa topik di minggu lalu kalau nggak salah. Kita juga sempat ngebahas tentang apa namanya, kayak panggilan-panggilan orang tuh di belakangnya pasti ditambahin sesuatu kayak sang, cang, kung dan lain-lain gitu kan ya. Nah, di sini masih banyak nih orang Indonesia yang menyebutkan namanya sendiri di belakangnya pakai sang. Ya ada ya. Masih banyak banget sih kalau aku lihat di Jepangan gitu ya. Kayak Iya, kalau iya. waktu itu kalau main ke event Jepangan tuh banyak banget yang nyebut-nyebut kayak gitu gitu. Iya. Misalnya Amanda Sang gitu kayak. Hikaru Sang gitu. Ya kayaknya gimana gitu ya. Salah kan sebenarnya atau gimana nih menurut kamu? Kalau untuk diri sendiri sih, iya ya, kita nggak perlu pakai sang gitu. Karena sang itu nanti detailnya teman-teman bisa nonton video yang kita upload juga minggu lalu. Jadi kalau sang itu dia tuh panggilan untuk kayak menghormati orang lain gitu. Karena kalau kita panggil nama aja itu kurang sopan gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum akrab sama orang itu. Iya. Kayak gitu. Maka kita pakai sang di belakangnya gitu. Nah, kalau untuk diri sendiri Kebayang sih pakai Nggak- sang gitu belakangnya. kalau pakai sang kayak wah meninggikan diri Meninggikan sendiri diri apa sendiri. gimana gitu. Apalagi sama. Oh, Wah, jangan. sama Hikaru sama gitu. Aduh, gitu teman-teman. Gitu, Jadi jadi kalau diri sendiri Diri sendiri nggak perlu pakai sang gitu. nggak perlu pakai apapun. Nggak perlu pakai apapun ya. Cukup nama aja gitu.
Kayak Nama misalnya Hikaru. Hikaru desu. So. Ini setuju gue. Setuju. Jadi cukup nama aja kalau kalian mau menyebutkan nama diri sendiri. Oke, kalau nama orang lain baru pakai sang, dan panggilan-panggilan lainnya tinggal kalian sesuaiin aja. Nah, berikutnya common mistake yang juga sering banget ditemuin teman-teman di komunitas terutama nih ya, karena banyak ternyata di Indonesia komunitas-komunitas di Jepangan, terutama yang suka dengan kartun Jepang alias anime. Nah, tapi masalahnya di sini adalah ada satu orang yang nyebutnya anim, satu nyebutnya anime, satu anime banyak banget loh, satu anime gitu ya, animation mungkin. Itu sebenarnya kalau yang istilah yang betul gitu, apa sih sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang? Istilah yang betulnya kalau dalam bahasa Jepang itu disebutnya adalah anime. Anime. Gitu. Anime. Ini tuh sebetulnya kenapa ditulisnya juga menggunakan huruf katakana? Karena dia diambil dari bahasa serapan bahasa Inggris gitu. Nah, dari animation gitu kan. Animation. Kalau misalnya dalam bahasa Jepang tuh animation. Gitu. Animation. Jadi disingkat jadi anime. Jadi ngerti seperti kan itu sekarang asal usulnya. Teman-teman udah tahu sekarang ya. Jangan lagi ada yang ngomong anime. Jangan anime. Ya. Anime. Karena di Jepang nggak ada huruf me ya. Me nggak ada ya. Gomen deh teman-teman. Adanya me atau mu malah gitu. Jadi anime. Oke. Ya, jangan salah lagi teman-teman. Hai. Kalau tadi mungkin udah beberapa cara pengucapan gitu ya. Nah, sekarang aku ada pertanyaan juga nih seputar mungkin lebih ke istilah-istilah aja ya kali ya. Istilah-istilah yang mungkin orang sering salah. Kadang masih ada yang nggak tahu. Sushi itu yang mana sih? Ramen itu yang mana sih gitu ya. Atau mungkin yang lebih umum lagi, banyak orang yang menyebutkan pedang itu dengan kata samurai. Oke. Ya, ada. Apakah betul? Coba kita tanya langsung. Kalau ini iya sih, aku juga sering dengar atau sering lihat juga kayak orang bilang misalnya apa ya, kayak iya itu samurainya panjang banget gitu misalnya. Samurainya tuh panjang dan tajam. Wow. Kayak gitu. Padahal sebetulnya samurai itu tuh orangnya. Orangnya tuh samurai. Oke. Nah, sedangkan si senjata atau apa ya, pedangnya gitu ya, itu adalah katana disebutnya. Itu katana, teman-teman. Gitu. Jangan salah ya, jangan tertukar juga. Jadi samurai itu adalah orangnya. Berarti kayak sebuah pekerjaan ya samurai itu ya. Betul ya. Kind of pekerjaan gitu teman-teman. Gitu. Oke. Dan juga ini mumpung ingat juga nih, tadi kan udah bahas anime. Ada satu lagi nih sebenarnya ya. Aduh, ini kayak orang macem-macem banget nih cara sebutnya. Ada yang nyebutnya manga, ada yang sebutnya manga. Oke, ya jadi itu kayak komik gitu ya, komik atau ya. Apa nih yang betul sebenarnya? Yang betul itu adalah manga. Yang menyebutnya kayak menyebutkan nama buah. Nama buah kalau di kita ya, mangga gitu, buah mangga. Oke, jadi benar ya caranya double G ya? Double G, karena sebetulnya tuh mangga juga ada huruf kanjinya. Dan ga-nya itu tuh satu huruf dibacanya ga gitu. Jadi bukan manga tapi mangga gitu. Oke. Mang dan ga. Itu masing-masing punya artinya gitu. Jadi bukan manga. Ya, awas loh. Aku mau baca manga dulu ya. Soalnya masih ada nih kadang yang kalau misalnya kita pernah bahas juga deh di TikTok gitu tentang cara baca ini tuh bacanya mangga gitu. Cuma masih ada yang suka nanya yang betul tuh yang mana sih? Atau bahkan ada yang suka ngomong juga, aku tuh udah betul gitu bacanya mangga, tapi dikomentarin sama temen-temennya kayak bukan manga bacanya gitu. Iya, banyak banget sih yang kayak gitu. Yang betul tuh mangga gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kan sekarang karena udah tahu, jangan lupa buat di-share nih videonya. Karena bermanfaat banget pastinya buat orang-orang yang nggak tahu cara mengucapkan yang benernya gimana dalam bahasa Jepang. Dan pasti nanti juga masih ada banyak lagi ya kata-kata common mistake lainnya yang mungkin bakalan kita bahas lagi di video-video berikutnya teman-teman. Buat kali ini mungkin cukup ya, segitu dulu sih dulu ya. Beberapa common mistake yang udah kita bahas. Semoga bermanfaat juga nih teman-teman. Jadi buat kalian yang suka videonya, pastikan kalian like. Ya, dan juga share videonya seperti kata kita tadi. Dan juga yang paling penting subscribe sih, yang tuh channel登録 onegaishimasu. Ya, jadi biar kita juga makin semangat sharing ilmu dan info buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu Manda pamit.
Hikadu deshita. Kita ketemu lagi di video-video lesson berikutnya bareng Manda dan Hikadu. Bye-bye. Mata ne. Yang baru. Ada air. Makanya pantengin videonya. Video. Kapan-kapan. Gading. Dor. Kamu punya senapan aja. Buat ngomongnya. Gading pisan. Ya Allah. Ya ampun. Wah. Racing.